Nah, jadi di belakang saya itu ada pasar. Pas di balik tembok itu ada dermaga. Ya, di balik tembok itu ada dermaga. Itu Sungai Kampar sebalik ini. Jadi dulu itu transportasinya menggunakan sungai. Lalu ini pasar-pasarnya. Dan mereka singgah, berdagang, juga menyebarkan Islam di sini, dan terbangunlah masjid yang megah ini, yang sampai sekarang masih berdiri kokoh dan masih dimanfaatkan. Masjid Jami tanpa paku. Keren. Masya Allah. Ada yang unik di dekat tempat wudhu. Di sini ada batu kepala kerbau. Jadi sudah 120 tahun yang lalu. Ini teman-teman kalau mau ke sini, alamatnya di Pasar Usang Air Tiris, atau nama daerahnya Tanjung Burula. Ini keren banget. Di belakang saya ini ada Masjid Jami Air Tiris. Itu dibangun pada tahun 1901 Masehi. Nah, ini udah 120 tahun ya, jika dihitung sekarang itu 2021. Nah, posisi masjid ini selalu berdekatan dengan pasar seperti ini ya. Karena pada zaman dahulu itu perkembangan Islam pesat di pasar-pasar begini nih. Nah, jadi di belakang saya itu ada pasar. Pas di balik tembok itu ada dermaga. Ya, di balik tembok itu ada dermaga. Itu Sungai Kampar sebalik ini. Jadi dulu itu transportasinya menggunakan sungai. Lalu ini pasar-pasarnya. Dan mereka singgah, berdagang, juga menyebarkan Islam di sini, dan terbangunlah masjid yang megah ini, yang sampai sekarang masih berdiri kokoh dan masih dimanfaatkan. Masjid Jami tanpa paku. Keren. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di Masjid Jami Air Tiris. Nah, keunikan masjid ini yaitu julukannya adalah Masjid Tanpa Paku. Nah, nanti kita coba cek apakah benar masjid ini tanpa paku. Yang membuat masjid ini lebih keren lagi yaitu didirikan tahun 1901 Masehi. Kalau sekarang itu 2021, berarti sudah 120 tahun. Oke, kita coba cek kenapa disebut Masjid Tanpa Paku. Ini kebetulan kosong nih. Orang udah sholat zuhur. Saya sudah jam 2 ini kesini, jadi kita tunaikan sholat sunnah, sholat tadi di dalam, baru kita explore. Oke, kita coba cek benar nggak tanpa paku. Salah satu keunikan dari masjid ini tuh dulunya cara membuatnya itu hanya disusun, setelah itu dipasak aja ya, dipasak atau diusuk. Nah, ini salah satu usuk yang masih tertinggal. Ini belum dipotong ya, tapi seperti ini dibiarkan aja nih. Terus ada lagi satu lagi ini. Nah, kalau kita lihat yang lainnya, di bagian lainnya, nah yang ini tuh dipotong. Ini lihat. Ini dipotong, dan yang ini juga dipotong. Nih. Coba kita lihat bagian bawahnya nanti apakah benar-benar dipasak atau enggak ya. Nah, ini di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya itu dipatok seperti ini ya, dibolongin, lalu
terpasang seperti ini, dan di bagian dalamnya juga seperti itu. Ini juga seperti itu ya, hanya ditumpuk saja. Kalau kita lihat ini bagian tiangnya ya, jadi benar-benar menggunakan kemampuan kayu saja. Nah, jadi di Masjid Jami Air Tiris ini ada yang unik di dekat tempat wudhu. Di sini ada batu kepala kerbau. Jadi filosofinya itu mirip dengan kepala kerbau. Ini ada tanduknya. Terus ini bagian depannya, moncongnya. Ini bagian hidungnya. Tetapi ada juga yang mengatakan ini besarnya sebesar kepala kerbau. Nah, ini direndam di dalam air dekat tempat berwudu. Oke, kita masuk ya. Sebelum masuk, kita baca doa masuk masjid dulu. Bismillah. Oke, kita masuk. Oke, maka kita akan disambut dengan jam ini dulu di sebelah kanan. Lalu ini pasak-pasaknya, tiang-tiangnya, Masya Allah, begitu simetris ya, simetris banget. Dan ini bener-bener tanpa paku ya, ini dibolongin gitu aja nih, terus diganjel ini karena longgar mungkin ya. Oh enggak, ini hanya apa aja, kertas. Mantap kali ini, Masya Allah. Masjid ini usianya sudah 120 tahun, tapi masih kokoh ya. Ini kita sudah berada di bagian depannya, bagian depan dari masjid ini. Dan ini tempat khotib, ini tempat imam. Sekarang karena dalam keadaan tidak sholat, supaya nggak sembarangan orang ke situ, dikunci. Masya Allah. Jadi masjid ini tuh nggak ada AC-nya ya, tapi di dalam ini tuh nggak panas karena bahan-bahan kayu, terus ada ventilasi yang banyak ini, jadi menyebabkan masjid ini sejuk. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Ini sekarang saya berada di salah satu tiang ya, tiang yang utama penyangga ini di depan, dekat tempat khotib dan imam. Ini tiang utama, jadi tiangnya itu seperti ini ya, juga penghalusnya itu masih tradisional banget ya, masih menggunakan tatal-tatal gitu aja, belum ada mesin ketam. Ini masih kelihatan nih menggunakan mesin tatah saja, tuh lihat, masih nggak halus ya. Ini tradisional banget, jadi ini benar-benar dibuat sudah 120 tahun yang lalu. Ini teman-teman kalau mau kesini, alamatnya di Pasar Usang Air Tiris, atau nama daerahnya Tanjung Berula. Ini keren banget. Ini di belakang saya tepat, yang sini adalah mimbar untuk sholat Jumat atau khutbah atau ceramah. Ini keadaan dikunci karena sedang tidak ada aktivitas. Sholat juga udah berlalu. Nah, di sampingnya itu ada tempat imam yang juga ditutup karena sedang tidak ada aktivitas. Nah, menariknya dari tiang itu, nih, tiang ini nih. Ini berarti perkiraannya 175 ya, karena tinggi saya itu 172 cm. Ini lebih kurang 3 cm aja, jadi 175 nih. Teman-teman yang tingginya lebih dari 175, hati-hati nanti kepalanya terantuk. Dan itu lurus ya, lurus sampai ke belakang sana, itu semuanya seperti itu.
ini ada kok, ada sejenis gentong nih yang bagus banget nih, ada motifnya seperti ini. Nah, ini namanya takau ya, takau atau takar ya mungkin ya. Ini untuk dimanfaatkan infaknya di sini ya. Ini juga dipaku dan ini ukiran-ukirannya mantap. Nah, masjid itu terdiri dari masjid utama, gedung utama. Ini gedung utamanya. Dan ini ada gedung tambahan ya. Gedung tambahan ini untuk imam dengan khotib tadi. Tapi di depan-depannya ini